Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mempresentasikan proyek akhir kecerdasan buatan yang dengan judul yaitu Media AI Diagnosis yang berupa prototype. Oke, sebelumnya izin saya memperkenalkan diri. Nama grup kami yaitu Kabizar dengan anggota yang pertama yaitu Umar Al-Faruq dan kedua Nur Hidayat. Dalam proyek akhir kami mengambil referensi dari makalah yang berjudul Multi-Assets Predict Using LSTM Recurrent Neural Network, di mana penulisnya di sini tidak disebutkan dalam ringkasan, tetapi makalah ini dapat ditemukan di Science Direct. Dan di dalam makalah ini membahas penggunaan long short term memory LSTM varian dari RNN untuk prediksi berbagai penyakit dengan menganalisis data riwayat kesehatan elektronik (EHR). Dan di mana teknik ini mengenai masalah sequence data panjang dengan arsitektur berlapis dan bergate yang memungkinkan deteksi yang lebih akurat. Dalam metode ini kami menggunakan algoritma yaitu algoritma searching. Kemudian prototype. Kami membuat prototipe dengan nama aplikasi yaitu Media Diagnosis, di mana fitur utamanya yang pertama yaitu input data medis, kedua ada processing data, kemudian ketiga ada model RNN untuk deteksi penyakit, kemudian yang keempat ada visualisasi hasil, kelima ada riwayat dan laporan, keenam notifikasi dan saran. Kemudian arsitektur teknisnya yaitu ada front-end, back-end, model deep learning, dan database. Kemudian cara kerja dari aplikasi. Yang pertama, pengguna mengunggah data medis melalui aplikasi. Kemudian back-end menerima dan memproses data, mengirim ke model RNN untuk analisis. Kemudian model RNN menganalisis data dan mengirim hasil kembali ke back-end. Dan terakhir, front-end menampilkan hasil analisis kepada pengguna dengan visualisasi dan informatif. Dan untuk diagram alirnya seperti di samping kanan. Kemudian untuk use case diagram teks. Terdapat dua aktor, yang pertama ada pengguna dan kedua ada sistem. Kemudian masuk ke use case. Yang pertama input data medis, kedua processing data, ketiga ada analisis dengan model RNN, dan keempat ada tampilkan hasil data dan saran, kemudian kelima ada simpan riwayat dan laporan, kemudian yang keenam ada notifikasi kepada pengguna. Di mana diagramnya yang pertama aktor pengguna dapat menginputkan data medis, kemudian aktor sistem dapat memprosesing data, analisis dengan model RNN, menampilkan hasil dan saran, menyimpan riwayat dan laporan, kemudian menyampaikan notifikasi kepada pengguna. Oke, penjelasan untuk use case-nya. Yang pertama ada input data medis, di mana aktornya yaitu pengguna. Deskripsinya, pengguna mengunggah data medis ke dalam sistem. Kemudian yang kedua ada processing data, yang aktornya sistem. Deskripsi, sistem melakukan normalisasi eksternal fitur data yang diunggah. Ketiga ada analisis dengan model RNN, yaitu sistem menggunakan model RNN untuk menganalisis data dan mendeteksi penyakit. Kemudian ada keempat itu tampil hasil dan saran. Sistem menampilkan hasil, analisis, dan memberikan saran tindak medis. Kemudian ada simpan riwayat dan lapor. Sistem menyampaikan hasil analisis dan laporan untuk referensi di masa mendatang. Dan terakhir, notifikasi kepada pengguna. Sistem mengirimkan notifikasi kepada pengguna mengenai hasil analisisnya. Kemudian kesimpulannya, prototipe aplikasi Media AI Diagnosis ini menekankan pentingnya data berkualitas tinggi dan model RNN yang efisien untuk memberikan hasil yang akurat dan dapat diandalkan, serta menunjukkan bagaimana teknologi AI dapat diintegrasikan ke dalam aplikasi kesehatan untuk mendukung profesional medis dalam memberikan diagnosis yang lebih cepat dan akurat. Sekian dari presentasinya. Terima kasih atas waktunya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.